adik-adik sekalian, teman-teman, kita ketemu lagi dalam video kuliah saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai salah satu bentuk persamaan diferensial parsial, yaitu tentang persamaan difusi. Nah, kita langsung saja ya, bahwa persamaan difusi ini sering sekali dikaitkan dengan suatu persamaan aliran kalor, yang mana bentuk persamaan difusi ini adalah nabla kuadrat U sama dengan 1/alfa kuadrat parsial U parsial T ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan difusinya. Nah, adik-adik perlu lihat bahwa di sini ada konstanta alfa kuadrat gitu ya. Dan alfa kuadrat ini tiada lain merupakan karakteristik medium terjadinya proses difusi gitu ya. Nah, sedangkan U ini seperti biasa merupakan potensial skalar, yang mana nabla kuadrat ini atau sering disebut Laplacian itu adalah bentuk turunan kedua, yang dalam Kartesian itu bentuknya seperti biasa, itulah parsial kuadrat parsial x kuadrat, parsial kuadrat parsial y kuadrat, parsial kuadrat parsial z kuadrat. Nah, tambahannya sekarang berbeda dengan persamaan Laplace. Kalau persamaan Laplace di sini sama dengan 0, maka di sini terdapat turunan potensial skalar tersebut terhadap waktu juga. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk umum persamaan difusi. Nah, disinilah kita akan cari bagaimana bentuk solusi U-nya. Tentu saja nanti U-nya ini adalah U sebagai fungsi RT. Jadi R ini terdiri atas X, Y, Z gitu ya, dan juga sebagai fungsi waktu. Nah, penyelesaian persamaan difusi ini, yaitu mencari bentuk U-nya ini, kita juga menggunakan metode pemisahan variabel gitu ya. Yang mana dalam metode pemisahan variabel yang akan kita gunakan, U itu yang merupakan sebagai fungsi R, T itu kita misalkan terdiri dari dua bentuk gabungan, dua kombinasi dari dua bentuk solusi, yaitu F yang merupakan sebagai fungsi X, Y, Z, dan T sebagai fungsi waktu, yang mana F ini hanya sebagai fungsi ruang gitu ya. Nah, yang ini adalah sebagai fungsi waktunya. Nah, pemisalan ini kita akan substitusi ke dalam persamaan difusi tadi, maka kita akan mendapatkan bentuknya. Jadi kita akan gunakan persamaan difusi ini, kita tuliskan ini berarti Ft gitu ya, sama dengan 1/alfa kuadrat parsial Ft parsial T. Nah, menariknya adalah kalau diperhatikan Laplacian ini hanya sebagai fungsi ruang, maka dia hanya bisa bekerja pada F saja. Sedangkan ini ada turunan terhadap waktu di ruas kanannya, maka dia hanya bekerja pada fungsi T saja. Maka dari itu adik-adik, kita bisa keluarkan yang ruas kiri T-nya
sehingga bentuknya seperti ini. Tan Laplacian F sama dengan, sedangkan di ruas kanan F nya yang saya keluarkan. Nah ini menjadi dt dt. Oke. Nah selanjutnya, sekarang ruas kanan ruas kiri kita kalikan dengan seperti ft gitu ya. Kedua ruas dikali 1/ft. Maka tentu saja kalau di sini dikali 1/ft, maka t-nya ini akan hilang, di sini f-nya akan hilang. Sehingga kita akan dapatkan bentuk persamaannya menjadi, atau saya tuliskan dulu, T Laplacian kuadrat F sama dengan 1/alfa kuadrat F dt dt dikali 1/ft. Maka ini kita akan menghasilkan 1/f Laplacian kuadrat F sama dengan 1/alfa kuadrat seperti dt dt gitu ya. Nah dari persamaan yang terakhir kita dapatkan ini, perhatikan akhirnya sudah terpisah. Yang ruas kiri ini hanya sebagai fungsi ruang saja kan, karena ini mengandung f saja dan Laplacian. Sedangkan di ruas kanan itu mengandung fungsi waktu saja. Jadi tidak bercampur lagi antara variabel ruang dan waktunya. Nah, kembali lagi kita ke logika. Bagaimana bisa dua buah persamaan atau dua buah fungsi yang berbeda variabelnya itu dapat disamakan? Ini bisa terjadi jika dan hanya jika kedua ruas itu haruslah sebuah konstanta gitu ya. Nah konstantanya ini kita misalkan dengan min k kuadrat gitu ya. Kenapa harus min k kuadrat? Boleh nggak kita k kuadrat saja? Boleh. Boleh nggak dia c kuadrat? Ya masalah penggunaan simbol ya boleh-boleh saja. Tetapi yang kita perhatikan di sini kenapa harus minus, kenapa tidak positif saja? Ini adalah sebuah trik pemilihan suatu konstanta gitu ya, sehingga nantinya hasilnya itu mengarah pada suatu makna fisis tertentu gitu ya. Oke, jadi kita ikuti bahwa konstantanya kita ambil minus k kuadrat. Oleh karena itu akhirnya kita bisa tuliskan setiap suku ini setiap ruas itu sama dengan minus k kuadrat. Atau saya tuliskan berarti kita dapatkan satu persamaan, yaitu nabla kuadrat f adalah sama dengan min k kuadrat, dan juga kita dapatkan 1/alfa kuadrat seperti dt dt-nya itu juga min k kuadrat. Atau kalau ini saya kemudian tuliskan lagi, ini akan menjadi nabla kuadrat f sama dengan min k kuadrat f, atau nabla kuadrat f plus k kuadrat f sama dengan 0. Sedangkan yang ini kita dapatkan dt dt-nya adalah min k kuadrat gitu ya. Ya alfa kuadrat t. Oke. Nah, yang persamaan ini perhatikan, yang ini kan seperti yang sudah saya jelaskan pada video pendahuluan persamaan diferensial parsial. Jadi bentuk persamaan yang ini adalah bentuk persamaan Helmholtz gitu kan. Nah
yang berupa persamaan diferensial order 2. Namun di sini perhatikan dia hanya sebagai fungsi ruang saja, karena di sini hanya ada f dan juga nabla yang merupakan fungsi posisi x, y, z. Sedangkan yang ini, yang t-nya, ternyata ini hanyalah persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa order 1 ya. Nah, rasanya kalau ini solusinya sederhana ya. Ini solusinya sederhana, tinggal nanti kita integralkan. Sedangkan dan ditambah lagi bahwa yang ruas kanan ini hanya juga sebagai fungsi waktu. Nah, artinya dalam persamaan difusi ini kita sudah memisahkan antara bagian persamaan diferensial yang mengandung ruang saja dan persamaan diferensial yang mengandung waktu saja. Oke, jelas dulu ya. Nah, kita akan coba mencari solusi waktunya gitu ya. Dari persamaan ini, kalau saya tuliskan, maka saya dapatkan dt sama dengan min k kuadrat alfa kuadrat t. Nah, dari sini saya dapatkan dt per t akan sama dengan min k kuadrat alfa kuadrat dt. Nah, saya integralkan ini. Ini integralkan tentu saja dari T0 sampai T gitu ya. Dan ini saya integralkan dari 0 sampai T. Ini kita dapatkan ln T per ln T0. Ini didapat karena ini dt adalah min k kuadrat alfa kuadrat T. Oke. Nah, kalau saya anggap ini sebagai satukan, yaitu ln T per T0, maka ini min k kuadrat alfa kuadrat T, maka kita dapatkan T per T0 nya adalah eksponensial k kuadrat alfa kuadrat T, atau T nya adalah T0 E minus K kuadrat alfa kuadrat T. Nah, kita dapatkan bentuk solusi waktunya seperti itu. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, kalau sudah jelas, kita sudah mendapatkan bentuk solusi waktunya dengan T0 ini adalah tentu saja masih berupa konstanta sembarang yang disebut sebagai konstanta integrasi gitu ya. Dan selanjutnya kita akan mencari untuk solusi ruangnya. Nah, solusi ruang kita akan gunakan persamaan Helmholtz tadi, yaitu nabla kuadrat F plus K kuadrat F sama dengan 0. Nah, tentu saja ini masih 3 dimensi ya, ada X, Y, Z ya. Namun untuk mudahnya kita misalkan, jadi karena ini masih umum banget gitu ya, jadi untuk memudahkan kita misalkan saja dulu kasusnya pada sistem koordinat kartesian 1 dimensi. Kartesian 1 dimensi gitu ya. Dan variabelnya variabel X saja, sehingga di sini F-nya hanya sebagai fungsi X saja ya. Jadi untuk lebih memudahkan saja dulu ini ya, karena nanti sebenarnya itu bisa 3 dimensi, tetapi tentu analisisnya tidak sederhana.
Terlebih kalau sistem koordinatnya Laplaciannya itu bukan di dalam sistem koordinat Kartesian. Misalnya kalau dalam tinjauan atom hidrogen, maka sistem koordinat yang digunakan adalah sistem koordinat permukaan bola 3 dimensi. Nah, jika kita misalkan pada sistem koordinat Kartesian 1 dimensi ini, maka persamaannya itu akan menjadi d kuadrat f dx kuadrat plus k kuadrat f sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan diferensial biasa orde 2 gitu ya, yang mana kita ketahui kalau bentuknya seperti ini, itu solusinya adalah f yang memenuhi ini tentu saja adalah fungsi trigonometri. Salah satunya bisa jadi juga dia fungsi eksponensial negatif. Bukan eksponensial negatif, fungsi eksponensial bilangan kompleks gitu ya. Tetapi yang saya pilih saat ini adalah dia sebagai fungsi trigonometri, sehingga ini solusinya adalah C cos kx plus D sin kx. Oke, nah kalau sudah ada ini, maka otomatis dari persamaan awal dari persamaan diferensial parsial, yaitu di persamaan difusi ini gitu ya, maka kita akhirnya dapatkan bentuk solusinya adalah mana tadi? Oh ya, ini dia ya. U-nya adalah perkalian F, sehingga kita dapatkan bentuk solusinya jadi U-nya adalah F kali T, berarti dia adalah C cos kx plus D sin kx dikali dengan T 0 E pangkat min K kuadrat alfa kuadrat D. Inilah bentuk U-nya. Namun memang ini hanyalah masih bentuk solusi umum ya, karena konstanta integrasi C, D, dan T0 nya belum kita tentukan. Dan ini biasanya dapat dicari jika kita sudah berbicara kasus, yang mana nanti konstanta integrasinya ini C, D, dan T0 ini akan bisa dicari dengan menggunakan syarat batasnya. Oke. Nah, sampai di sini jelas ya. Jadi bagaimana cara mencari solusi persamaan difusi. Jadi dia dipisahkan antara waktu dan ruangnya. Untuk lebih jelasnya, mari saya akan berikan suatu contoh ya. Suatu contoh dari persamaan diferensial difusi ini, yaitu misalnya kita tinjau suatu batang logam yang panjangnya L gitu ya. Kemudian di ujung kirinya kita letakkan ini di pusat koordinat, sehingga batang ini hanya ada di sumbu X saja. Nah, kemudian ujung kirinya ini suhunya adalah 0 derajat, kemudian ujung kanannya suhunya adalah 100 derajat Celcius ya. Nah, kemudian pada selang waktu tertentu, jadi sebenarnya kasus ini kan mirip dengan persamaan Laplace yang sudah dibahas. Mungkin bisa ditonton lagi video saya mengenai persamaan diferensial parsial, yaitu mengenai persamaan Laplace. Kalau misalnya ini didiamkan seperti ini saja ya, maka artinya aliran panas, sebaran panas pada batang ini dapat diketahui dengan mudah dengan menggunakan persamaan Laplace. Nah, sekarang yang membedakan dengan persamaan difusi adalah setelah waktu tertentu gitu ya, setelah waktu tertentu misalnya TA, ujung kanan batang ini
kemudian suhunya dibuat bertemperatur 0 derajat Celcius juga. Sehingga sekarang kita akan cari sebaran batang ini, sebaran panas pada batang ini pada dua kasus gitu ya. Jadi kita akan cari dua kasus, yaitu untuk T kurang dari TA itu dan sebaran panas untuk T lebih dari TA. Oke, karena ini setelah waktu tertentu atau setelah TA. Artinya bahwa terjadi perubahan ini ya, perubahan sumber panasnya sehingga mengakibatkan adanya perubahan suhu. Oke. Nah, kita akan mulai menganalisis bagaimana sebaran panas ini pada waktu T kurang dari TA. Untuk waktu T kurang dari TA ini, maka ini sejatinya memenuhi persamaan Laplace, yang mana dapat kita tuliskan bentuk persamaannya adalah, saya tuliskan di kanan saja ya, karena tidak ada sumber maka ini hanya menjadi nabla kuadrat mana tadi Helmholtz-nya, ini dia, nabla kuadrat F sama dengan 0. Karena ini T, saya pakai T saja ya. Nabla kuadrat T sama dengan 0. Jadi memenuhi persamaan Laplace seperti itu. Yang mana karena ini satu dimensi, maka berlaku D kuadrat T dt kuadrat sama dengan 0. Saya kasih keterangan untuk T-nya kurang dari TA ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai dt per T-nya itu adalah suatu konstanta, ya kan? Jadi diintegralkan sekali dan kemudian kita dapatkan T-nya adalah AX plus B. Berdasarkan syarat batasnya yaitu di X sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, maka kalau kita masukkan ini menghasilkan B-nya sama dengan 0, dan di X sama dengan L, T-nya harus 100, maka ini menghasilkan konstanta A-nya itu adalah kalau saya masukkan T-nya 100, L, maka ini A-nya adalah 100 per L. Oke, sehingga kita dapatkan konstanta-konstantanya seperti ini. Ya, jelas ya sampai di sini dulu. Nah, kalau sudah jelas, mari kita akan coba cari lagi. Oh ya, ini saya coba tuliskan aja dulu T, saya sebut T0 gitu ya. T0 nya itu menjadi 100 per Lx gitu ya, karena A nya ini, sehingga saya kembalikan ke sini ya dengan B nya 0. Oke, kita dapatkan ini. Nah, selanjutnya kita cari untuk T nya yang lebih dari TA. Nah, perhatikan bahwa pada kondisi ini fungsi temperatur pada batang T ini gitu ya, pada batang ini yaitu T-nya itu memenuhi persamaan difungsi yang bentuk kebergantungan terhadap waktunya adalah berbentuk eksponensial ya, sesuai dengan solusi yang ini yang di awal tadi ini ya. Jadi terhadap waktunya adalah eksponensial, atau mungkin biar tidak ambigu dengan menggunakan anunya ya, variabelnya yang ini saya ganti aja dengan U gitu ya. Ini adalah U sehingga ini U-nya sehingga ini saya sebut sebagai U0 ya. Karena nanti T-nya ini adalah untuk yang sebagai fungsi waktunya gitu ya. Oke.
Nah, kita dapat U0 nya ini. Kemudian untuk kasus T lebih dari TA, maka kita memiliki persamaannya, ya persamaan difusi, yaitu nabla kuadrat U sama dengan 1/, alfa kuadrat parsial U parsial T, yang mana kita dapatkan di sini bentuk solusi U-nya adalah FT gitu ya, yang mana F-nya adalah masih berbentuk persamaan diferensial, yaitu nabla kuadrat F plus K kuadrat F sama dengan 0, sedangkan T-nya udah pasti itulah T0 E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat T. Oke, jadi sudah pasti itu. Nah, sementara ini sudah pasti, yang solusi waktunya sudah pasti, maka kita cari solusi ruangnya. Nah, di sini kan kita berbicara batang satu dimensi. Maka seperti yang di awal tadi saya sampaikan, maka solusi F-nya yang memenuhi adalah, perhatikan di sini solusi F-nya karena batang satu dimensi adalah F sama dengan C cos Kx plus D sin Kx gitu ya. Sehingga kalau saya satukan solusinya, ini saya tuliskan dulu, C cos Kx plus D sin Kx. Oke, nah akhirnya kalau saya satukan solusi U-nya, maka U-nya akan menjadi, karena U-nya sebagai fungsi xt ya, maka kita kalikan. Jadi ini fungsi T-nya dikali dengan F-nya. Nanti ada perkalian T0 dengan C. Saya sebut aja sebagai C cantik ya. Atau saya tuliskan dulu, ini menjadi C T0 E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat X cos Kx gitu ya. Cos Kx plus D T0 E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat X sin Kx ya. Nah, saya sebut saja karena ini perkalian antara konstanta, maka itu akan berusaha berubah menjadi C, terlalu enak, saya sebut saja sebagai C1 gitu ya, E min alfa kuadrat K kuadrat X cos Kx plus C2. Nah, biar gampang nulisnya ya, min alfa kuadrat K kuadrat X sin Kx. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, kalau sudah jelas, baru kita akan terapkan syarat batas gitu ya. Nah, syarat batasnya, perhatikan bahwa pada ujung kiri di X sama dengan 0, temperaturnya itu harus sama dengan 0 untuk nilai T berapapun gitu ya. Jadi nilai U-nya itu sebarannya itu harus 0. Maka kalau kita perhatikan masukkan di sini, maka ini harus 0. 0 sama dengan C1 E pangkat min. Kenapa ini saya tulis X ya? Mohon maaf, ini ada salah ini. Kenapa ini harus X? Ini kan T ya. Jadi K kuadrat T, ini T ya. Sehingga E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat T, nah cos K dikali 0 gitu ya, plus C2 E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat T sinus K dikali 0. Nah, perhatikan di sini, kalau ini kan ini 0, maka ini hasilnya C1 E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat T dikali 1. Nah, ini plus 0. Padahal untuk T berapapun nilainya harus 0. Maka mau nggak mau, maka nilai C ini harus 0, atau dengan kata lain, bagian yang kiri ini harus diabaikan atau tidak digunakan. Ya, sehingga sekarang dari syarat batas pertama kita dapatkan U-nya itu adalah
C2 E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat T sin Kx. Jadi hanya ini yang memenuhi. Oke, jelas ya. Nah, kemudian syarat batas yang lain, syarat batas lainnya yaitu di ujung kanan ya, setelah T-nya lebih dari TA ya, di X sama dengan L, maka nilai U-nya juga harus 0 gitu kan, karena suhunya dibuat di sana 0. Oke, maka dari sini kita peroleh kalau kita masukkan 0 sama dengan C2E pangkat min alfa kuadrat K kuadrat T sin K dikali L itu harus sama dengan 0. Di sini akhirnya sin KL-nya itu 0, berarti KL-nya adalah yang bisa menghasilkan 0 itu berupa NP, atau K-nya kita dapat NP per L. Ya kan? Nah, dari sini kita akhirnya dapatkan lagi bahwa bentuk U-nya sekarang adalah C2E pangkat min alfa kuadrat, nah NP per LT gitu ya, sinus NP X per L. Oke, jadi satu-satu kita ganti ya, Mak. Dapat hasil suatu konstanta, masukkan lagi gitu ya. Jelas sampai di sini dulu ya. Baik. Namun perhatikan adik-adik, karena di sini kita ada N gitu ya, dan ini ada C2. C2 itu maksudnya konstanta gitu ya. Maka sebenarnya konstanta ini juga merupakan gabungan dari n tertentu, sehingga untuk solusi U-nya ini saya dapat tuliskan akhirnya dengan sebentar. Iya. Sehingga solusi U-nya ini saya tuliskan dengan suatu bentuk deret, yaitu sigma untuk n sama dengan 1 sampai infinite, ini Cn gitu ya. Ya, kemudian E pangkat min alfa kuadrat, mohon maaf lagi, ini apa ini? Oh, ini ada K kuadrat ya, berarti kalau K nya ini maka ini harusnya ada kuadratnya ya, ini harusnya ada kuadrat di sini, per L kuadrat. Oke ya, karena ini K kuadrat ya. Nah, ini berarti, atau saya jadikan satu karena alfa kuadrat NP itu kuadrat, maka ini menjadi min kurung alfa NP per L kuadrat T gitu ya, sinus NPX per L. Ya, jadinya seperti ini. Oke, jelas dulu sampai di sini ya. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan memasukkan satu syarat lagi gitu ya. Jadi tadi sudah syarat batas di posisi X sama dengan 0 dan di posisi X sama dengan L. Sekarang kita akan terapkan syarat awal. Nah, perhatikan, karena kita sekarang sedang meninjau di kita sedang meninjau di untuk T-nya lebih dari TA gitu ya, maka otomatis ada syarat awal bahwa di saat T sama dengan TA maka U-nya sama dengan U0 kan. Jadi ini sebagai syarat awal, U0 nya itu yang nilainya adalah tadi kita dapat 100 per L X gitu ya. Oke. Namun perhatikan adik-adik, kita kan meninjau dua kasus gitu ya. Jadi dimulai dari saat T-nya 0 sampai TA, kemudian dari TA dan seterusnya. Nah, meskipun kita meninjau dari
TA gitu ya, meninjau dari TA. Namun sejatinya kita dalam waktu ini, dari waktu yang T lebih dari TA, kita memiliki syarat awal ini mulainya startnya di sini. Dan ini adalah walaupun ini titik TA, maka ini sebenarnya adalah titik T sama dengan 0 untuk wilayah ini gitu kan, untuk momen ini gitu kan. Nah, oleh karena itu persamaan yang tadi itu dapat kita lakukan modifikasi. Yang ini ya, kita bisa lakukan modifikasi, yaitu bahwa U-nya itu adalah sigma n sama dengan 1 infinite Cn E pangkat min dalam kurung alpha n pi per n per L kuadrat T gitu ya. Nah, di sini T-nya kita modifikasi. Jadi kita ambil T min TA gitu. Karena sejatinya waktunya awalnya sekali untuk ini bukan T. Karena kalau kita gunakan T kan mulainya dari 0 dong. Karena sejatinya ini mulainya dari T sama dengan TA kan untuk kondisi ini. Nah, dan ini adalah syarat awalnya gitu. Maka sejatinya untuk solusi yang ini itu dimulainya dari TA, dan T yang dimaksud di sini adalah T yang dimulai dari TA. Maka agar universal T-nya, maka ini saya sebut T min TA begitu ya. Kemudian ditambahkan sin npx per L. Oke. Nah, sehingga kalau saya masukkan syarat batas, syarat awal maksud saya, syarat awalnya, maka kita dapatkan nilai U ya. Untuk T sama dengan TA kita akan dapatkan ini, karena ini T nya T sama dengan TA, maka nilai ini adalah 0 sehingga E ini menjadi E pangkat 0. Oleh karena itu ini saya tuliskan saja N sama dengan 1 infinite Cn E pangkat 0 sin npx per L. Berarti ini sama dengan tadi ya, U0 atau 100 per Lx. Nah, seperti itu. Atau E pangkat 0 kan nilainya 1, maka kita dapatkan bahwa sigma n sama dengan 1 infinite Cn sin npx per L ini sama dengan 100 per Lx gitu. Oke. Nah, perhatikan adik-adik, kita mendapatkan bentuk persamaan yang familiar gitu ya. Bentuk yang itu, yang mana itu tiada lain adalah deret Fourier, yang akhirnya kita bisa mendapatkan cara untuk menentukan nilai Cn nya ini gitu ya. Jadi ini adalah deret Fourier gitu ya, dan Cn nya kemudian bisa kita dapatkan dengan cara Cn sama dengan 2 per L, karena ini deret Fourier dengan periodenya adalah L gitu ya, maka ini menjadi integral 0L dari fx nya, ini fx nya gitu ya. Nah, yaitu kan gini, fx sin npx per L dx kan gitu. Nah, sehingga kita dapatkan ini adalah 2 per L integral 0L 100 per Lx sinus npx per L dx. Oke. Nah, kalau ini saya kemudian lakukan suatu integral gitu ya untuk kasus ini. Nah, ini bisa saya tuliskan juga dengan
bentuk 200 per L kuadrat gitu ya, integral 0L X sin 2px per L dx. Nah, bentuk integral ini bukanlah bentuk integral yang sederhana, tetapi juga bukan integral yang sulit ya. Jadi saya akan skip bentuk integralnya, bagaimana cara mengintegralkan. Petunjuknya adalah dengan menggunakan integral parsial. Oke, sehingga nanti hasil integral ini akan kita dapatkan hasilnya berbentuk, dan setelah dimasukkan batasnya dari 0 sampai L, maka Cn nya itu hasilnya adalah 200 per pi per np ya, per np, kemudian min 1 pangkat n min 1, atau sama dengan 200 per pi. Nah, ini min 1 n min 1 per n ya. Nanti silakan untuk dari sini ke sini disisakan untuk latihan ya, mengintegralkan. Oke, nah intinya adalah kita akhirnya mendapat bentuk Cn nya gitu ya. Kalau kita sudah mendapatkan Cn nya ini, maka kasus batang seperti tadi akan memiliki solusi, yaitu Ux, T adalah ini ya, untuk bentuknya 100 per Lx, untuk T nya kurang sama dengan TA, sedangkan untuk T nya lebih dari sama dengan TA, maka akan mendapatkan sigma mana ini dia, sigma Cn, ini dia, sigma Cne pangkat min alpha np per L kuadrat gitu ya. Sigma n sama dengan 1 infinite, maka Cn nya kita masukkan 200 per n per pi gitu ya, dikali dengan min 1 pangkat n min 1 per n e pangkat min n pi alpha per L kuadrat T min TA. Nah, di sini jadi umum karena biar nggak ambigu ya. Kemudian sinus mungkin saya coba dikali dengan sinus np per Lx, ini untuk T nya lebih dari TA. Oke, jelas sampai di sini ya. Jika sudah jelas, jadi demikianlah adik-adik, kita sudah mendapatkan solusi dari contoh tadi, sebuah batang yang memiliki suhu 0 dan suhu 100 dengan panjang L, yang mana diukur ketika T sama dengan TA, suhunya kemudian menjadi 0 atau T lebih dari TA gitu ya, untuk yang sebelah kanan. Dan solusinya adalah seperti ini. Oke. Dan solusi ini tidak umum ya, jadi ini hanya untuk kasus ini saja. Kalau kasusnya yang lain, maka tentu saja bentuk solusinya akan berbeda. Namun tetap ya, solusi umumnya untuk URT, solusi umum untuk persamaan difusi adalah F dikali dengan T, dengan T nya kita dapatkan adalah T0E pangkat min alpha kuadrat K kuadrat T gitu ya. Sedangkan F nya ini harus dicari dengan menyelesaikan persamaan Helmholtz nya, tergantung nanti yang diketahui kasusnya seperti apa.
Jadi kita akan banyak bekerjanya di sini. Satu, kita cari solusi umum, tentu saja itu bisa trigonometri gitu ya, atau bisa juga eksponensial kompleks gitu ya, bilangan kompleks. Kemudian terapkan syarat batas dan atau syarat awal. Nah, begitu. Kalau sudah ketemu di bagian ini, baru nanti kita bisa satukan gitu ya. Syarat batas di sini ya, syarat batas ini syarat batas saja, nanti disatukan, baru nanti bisa terapkan syarat awal. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Oke, nanti silahkan dicoba soal bentuk-bentuk kasus-kasus yang lain, ada di berbagai macam sumber referensi, atau bisa dilihat di sumber referensi yang saya berikan di buku BOAS maupun di buku-buku yang lain. Nanti bisa dilatih untuk mempertajam kemampuan kita dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan persamaan difusi.